Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam program pengajaran iman di kanal YouTube ini. Semoga Anda sekalian berlimpah berkat Tuhan. Melanjutkan tema pembahasan minggu lalu mengenai buah-buah sakramen penguatan, hari ini kita akan belajar bersama dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1306 hingga 1311 yang berbicara tentang siapa saja yang dapat menerima sakramen penguatan. Dari 6 nomor di Katekismus Gereja Katolik 1306 hingga 1311 bisa dengan mudah dikelompokkan dalam 3 bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang calon penerima sakramen penguatan. Pada bagian yang kedua berbicara tentang persiapan sebelum menerima sakramen penguatan. Dan bagian yang ketiga berbicara tentang wali penguatan dan tugas-tugasnya. Maka mari kita lihat satu persatu. Bagian yang pertama, pertanyaan tentang siapa yang bisa menerima sakramen penguatan dapat dibaca di nomor 1306. Setiap orang yang dibaptis yang belum menerima penguatan dapat dan harus menerima sakramen penguatan. Kata dapat dan harus ini bisa dimengerti seperti ini. Dalam keadaan biasa, ini untuk membedakan antara situasi darurat dan juga bahaya mati. Yang dapat menerima sakramen penguatan adalah orang Katolik. Tentu sudah menerima baptisan Katolik, yang sudah menggunakan akal budi, telah mendapatkan bekal pengajaran secukupnya, berdisposisi baik, dan dapat membarui janji baptisnya. Dalam bahaya mati, sakramen penguatan dapat diberikan kepada orang Katolik yang belum pernah menerimanya. Mengingat bahwa inisiasi Kristen akan lengkap jika seorang Katolik sudah menerima baptis, penguatan dan ekaristi, maka umat beriman diwajibkan menerima sakramen itu tepat pada waktunya. Lantas usia berapa seorang Katolik itu bisa menerima sakramen penguatan? KGK nomor 1307 hingga 1308 menuliskan, menurut tradisi Latin, usia yang sanggup untuk membeda-bedakan adalah waktu yang tepat untuk menerima penguatan. Dalam keadaan normal, batas usia yang dimaksud adalah saat orang tersebut sanggup membeda-bedakan antara yang baik dan buruk. Namun dalam bahaya kematian atau bahaya maut, anak-anak pun sudah dapat menerima penguatan jika belum mencapai usia itu. Jika demikian, lalu berapa batas usia yang dimaksudkan? Dalam ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa pasal 78 nomor 2 disebutkan, sakramen penguatan hendaknya diterimakan setelah yang bersangkutan berusia genap 13 tahun. Dalam kondisi normal, usia 13 tahun atau remaja ini seseorang diharapkan sudah memiliki kedewasaan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Lalu jika ada orang yang sudah berusia dewasa atau orang tua ingin menerima penguatan, apakah boleh? Tentu saja boleh. Namun dengan ketentuan sudah menerima baptisan, mendapatkan bekal pengajaran secukupnya, memiliki disposisi yang baik, dan dapat membarui janji baptisnya. Namun, berkaitan dengan usia, Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa usia jasmani tidak boleh dijadikan ukuran atau patokan usia jiwa. Karena dalam masa kanak-kanak pun dapat juga orang mencapai usia dewasa rohani. Sebagaimana juga dituliskan dalam kitab kebijaksanaan. Maka usia rohani, kedewasaan, dengan usia jiwa itu beda disebutkan di sana. Lantas kita masuk pada bagian yang kedua, berbicara tentang persiapannya. Lalu bagaimana persiapan-persiapan itu dilaksanakan? Biasanya tiap-tiap paroki sudah menyiapkan para katekis untuk menyusun modul pembelajaran persiapan menerima sakramen penguatan. Tentu saja tidak hanya sekadar aspek kognitif, pengetahuan iman yang diajarkan, tetapi juga melibatkan aspek afektif. Sehingga setelah menerima sakramen penguatan, seorang Katolik siap diutus
dengan tuntunan Roh Kudus menjadi saksi Kristus. Maka penting pada bagian ini mendapat perhatian bahwa para calon penerima penguatan diharapkan memiliki kesetiaan dan ketekunan mengikuti proses pembelajaran. Dan untuk menerima sakramen penguatan, orang berada dalam keadaan rahmat atau tidak berada dalam dosa yang berat. Maka biasanya nanti sebelum menerima sakramen penguatan, para calon penguatan itu diminta pula untuk menerima sakramen rekonsiliasi. Itu bagian kedua, berbicara tentang persiapan. Lalu bagian yang ketiga berbicara tentang wali penguatan. Dalam KGK nomor 1311 dikatakan bahwa sangat dianjurkan bahwa yang menerima penguatan sama seperti waktu pembaptisan menerima bantuan rohani dari seorang wali. Untuk menjelaskan kesatuan dari kedua sakramen ini, maka dianjurkan agar wali pembaptisan sekaligus sama dengan wali penguatan. Karena pentingnya peran wali penguatan menjaga kontinuitas pendampingan iman. Maka sedapat mungkin Bapak Ibu penguatan ini sama dengan Bapak Ibu baptis. Maka kalau menyiapkan wali baptis, harapannya itu nanti juga sampai kepada menemani pendampingan anak atau orang yang akan menerima baptisan itu sampai dengan kepenuhan inisiasi Kristen. Tentu saja dipilih usia-usia yang tidak terlalu tua supaya bisa mengikuti prosesnya sampai akhir. Wali penguatan juga mempunyai kewajiban mengusahakan agar mereka yang telah menerima penguatan mampu bertindak sebagai Kristus yang sejati dan dengan setia memenuhi kewajiban yang melekat pada sakramen-sakramen itu, menuntun orang-orang yang sudah menerima penguatan. Ini peran dari wali penguatan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah sedikit pembelajaran dari Katekismus Gereja Katolik tentang sakramen perkuatan, yang hari ini kita fokuskan tentang siapa yang berhak menerima penguatan. Lalu bagian yang kedua tadi kita berbicara tentang proses persiapannya, dan yang ketiga kita berbicara tentang wali penguatan. Harapannya semoga ketika Anda yang juga melihat ada orang-orang di kiri kanan Anda yang sudah waktunya menerima sakramen penguatan tetapi belum mau, moga-moga Anda juga bisa mendorong mereka untuk segera menerima sakramen penguatan. Sampai jumpa pada program pengajaran iman lainnya di kanal YouTube ini. Semoga Tuhan memberkati Anda. Berkah dalam.